masyaikh, para khalifah, para salikin, muridin, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Izin Nabawi ya. Mungkin sebentar saja. Ambo merasa dapat keberkahan berkunjung ke zawiyah atau surau dari Buya Syekh Bashir yang kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah beliau ya, anak beliau. Semoga beliau di alam sana tersenyum melihat kita ya. Amin rabbal alamin. Khusus untuk beliau dan guru-guru beliau kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Arwah itu kalau masuk ke alam barzakh itu bukan berarti persoalan selesai. Diri kita banyak bagi-baginya, maka muncullah ada tarekat asaliyah, ada tarekat syatariyah, ada kajian martabat 7 dan macam-macam. Tapi itu panjang. Kini kita bagi saja 3. Ya. Diri nan dari tanah, saripati tanah, pulang ke tanah. Diri yang merasakan litak, lapar, emosi, ingin menikah, ingin cari piti, itu diri namanya nafsiyah, nafs. Itulah yang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mati. Itu nafs namanya. Tapi ada yang bukan nafs. Itulah bernama ruh. Ketika orang mati, yang mati itu cuma nafs. Jadi kekuatan nafs itu, jiwa itu dipisahkan daripada badan dan tercipta dari tanah. Maka tak pulang badan kepada tanah, walaupun dia meninggal di laut, dia meninggal di pesawat. Semoga kita meninggal dalam waktu yang enak ya. Kalau meninggal sedang berjuang fisabilillah lebih baik, atau sedang berdakwah, atau sedang ngajar, atau sedang wirid aurat zikir, sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. An-nafs itu karakternya liar. Dia liar, harus dijinakkan. Mohon maaf kita sebut si anjing kalbun, kalau dididik tuannya setiap hari dari ketek, menjadi dalam Al-Quran diberi gelar untuk anjing itu al-kalb al-muallamah, anjing yang terdidik, anjing yang terdidik, terlatih. Jadi kalau anjing saja bisa dilatih, kalau dipakai buah gaci ya, tapi itu orang berang mengecek begitu ya. Maka kami kadang-kadang ganti istilahnya si guguk gitu. Tapi kalau bahasa Arab biasa kilab, kalb. Ya. Si anjing itu Allah muliakan sebutannya al-kalb al-muallamah, anjing yang terdidik. Jadi sekelas anjing yang buas, yang liar, enggak punya akal, instingnya bisa dilatih. Insting itu nafs. Nafsiyah kita itu bisa dilatih. Kalau ruh bukan latihan, cuma satu, maunya dia mengenal, ma'rifah. Itulah Nabi mengatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu puncak ketika ruh engkau merasa berhadap-hadap dengan Allah. Itulah kaji puncak dalam urang basulak, muraqabah dan syahadah. Tapi itu nak dibuat-buat, buat laisa bitasannu. Tak bisa bak ojan-ojan kecil orang, tak bisa dibuat-buat. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mati, tubuh sudah tidak bisa bergerak, tapi nafs Allah pisahkan. Nafs itu ditanya. Kalau nafsnya di backup dengan ruh yang kenal Allah, ditanya oleh malaikat, man rabbuk, siapa Rabbmu, ruhlah yang menjawab, nafs tinggal duduk sana. Tapi kalau ruhnya tidak kenal Allah, nafsnya dulu pernah mengaji seketek-seketek,
rasu-rasu Tuhan ambo salah namanya. Tuhan yang diajar dek buya tu. Itulah bisa tu. Tapi itu susah. Karenanya susah menjawab, diminta keyakinannya esok hari. Tapi esok hari dalam alam barzakh itu puluhan tahun rasanya menunggu. Maka 7 hari di alam barzakh itu lama rasanya. Maka perlulah syafaat orang-orang soleh yang hidup. Itu sebabnya ulama-ulama kita mendapatkan riwayat yang sahih dari Imam Abdul Razzaq, ya. Ya, silakan. Apa riwayatnya? Bahwa Nabi SAW mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, manjakan orang yang mati dengan la ilaha illallah. Mauta bisa berarti orang yang akan mati, bisa berarti orang yang sedang mati atau yang telah mati. Kita mati nak, maka perlu wajib dapat la ilaha illallah. Oleh karena itu ulama-ulama ahli zikir ijma pokok sepakat talqin itu wajib hukumnya. Jadi, kalau istilah orang kampung baiat, tapi dia ambo baiat itu tinggi mana? Siapa awak di baiat orang? Mungkin baiat itu maknanya talqin. Baiat itu hanya untuk Imam Mahdi, imam akhir zaman. Kalau baiat di tarekat itu maksudnya kontrak belajar suluk, belajar toriko. Jadi jangan GR perlu gitu kalau ambil baiat atau dibayar orang. Itu talqin satu. Ya. Baiat hanya untuk imam akhir zaman. Ya, yang kekhalifahannya alamin hajin nubuwah. Ada nubuwah di situ. Itulah puncak daripada semua kewalian. Ilmu wali itu yang ilmu wali itu nak baca kitab lain. Ilmu wali itu nak pegang-pegang tasbih, Pak. Wali itu bilonya teraga aja bisa sebutnya Allah. Apa sebab Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wali-wali itu nya bisa bersebut je wali, walaupun wali itulah pindah alam. Sebab yang meninggalkan cuma badan, nafsnya masih ada di alam barzakh, ruhnya kembali diambil oleh Allah. Kalau nyoleh tahu jalan pulang. Jadi ketika kita meninggal ada 3 jurusan. Tubuh ke tanah, nafs masuk alam barzakh, ruh kalau tahu peta jalan kepada Allah ketikanya di dunia, makanya akan mencari jalan ke situ. Tapi kalau tidak tahu jalan kepada Allah, cuma zikir-zikir saja dapatnya, indak bermakrifat, indak ngajinya. Jadi ngaji kau wajib, tak suluk-suluk saja kita. Di sela bersuluk mengaji, makanya di surau itu Syekh Bashir dulu mengajarkan kitab Tanwirul Qulub. Itu rahasianya. Sirnya di situ. Jadi murid itu nafsiahnya terdidik, akalnya tercerahkan, ruhnya termakrifatkan. Sehingga kalau pulanglah tahunya jalan pulang suram. Kalau zikir-zikir saja, anak terpaksa menumpang dulu. Tunggu dulu syafaat orang mentalkin nanti. Kalau tak ada yang membantunya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, kita gabungkanlah 3 ilmu itu. Badan ya sujud. Maka setinggi-tinggi kaji kita yang masih sembahyang enak. Kalau sembahyang resko nak, ya tinggi ke jiwa nak. Tinggi mana ke jiwa tetap sembahyang. Hebat mana makrifat awak, la marasu Allah tu dalam diri alun tu leh. Ada je makrifat dia tu leh. Kalau Allah dalam diri, keteknya Allah tu. Awak diri awak keteknya. Kecuali awak kenal diri yang sebenar diri. Allah dalam diri itu bukan berarti Allah dalam diri awak. Tak ada Allah dalam diri awak tu. Diri kalau artinya nafs. Tapi kalau diri artinya ruh, itu lain bab itu. Ya. Kalaulah kenal si ruh jalan kepada Allah, maka inyo tidak perlu susah-susah nanti mencari di alam barzakh. Maka mengaji marifatlah dari kini Bapak Ibu. Ngaji marifat dari kini. Zikir dijalankan, makrifat dicari. Kalau indak sempurna makrifat di bumi, lah meninggal awak cari lo lihat. Ndak sebut dalam barzakh dicari dia lah hidup. Makanya kadang-kadang beberapa majlis makrifat itu dihadiri ruh-ruh. Dalilnya dalil Isra Mi'raj. Nabi ketika solat di
tempat konflik sekarang, Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, yang hadir orang yang mati atau hidup? Mati badannya, ruh tidak pernah mati, Pak. Ruh tidak mati. Karena ruh amrullah, min amri rabbi, amarnya Allah itu kalamnya Allah. Kalam Allah itu laisa biharfin wala sautin, qadim. Maka ruh kita itu pancaran dari Allah yang qadim. Maka ruh tidak dicipta, ruh hanya dihembus. Karena dihembus ini harus tahu jalan pulang. Jadi kalau Bapak Ibu rindu ke guru mengaji, rindu ke ma'rifat, rindu riyadhah suluk, itu sebenarnya ruhnya yang rindu tuh. Ruhnya yang rindu. Nah, beruntunglah. Rindu enggak ke guru-guru kita yang pernah mengaji ya Syekh Bashir? Rindu enggak ke beliau? Karena beliau sudah wafat, ngaji ke murid beliau, ngaji ke anak beliau. Nah, jadi harapan kami jangan apa kata orang kampung, ange-ange ci ayam. Terjemahannya itu dokter. Semangatnya hilang muncul. Malih awak datang aja. Badan kerang mama datang. Pai lalu sekamu surau jadi sio. Sebab ketika badan tu lalu, roh kan masih hidup. Awak latih namanya bi, awak latih nama berdagang, awak latih bekerja di kantor. Datang saja, walaupun kemudian nanti awak kalau laban niat orang tidak kalau begitu coba lihat. Ya, kami itu sering, ya. Jadi kalau hari Selasa mulai maja ba'da subuh, berarti beko jam 10 malam. Sudah tu kami mengaji ke guru kami mulai jam 12 sampai subuh. Kadang sudah subuh lanjut sampai zuhur. Nah, lalu awak niat tuh ke bakaruah. Jadi ada lo cara duduk orang suluk, cara lalu orang suluk modus. Bentuk-bentuk oleh sedang wukuf, kiranya bakaruah. Kepala manaku, kira nak kasuok lo, nak kidar lo kasuok teh. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, jadi tidak panjang kalam dari ambo, paling ambo majak. Ayo kita ngaji makrifat balik. Kaji makrifat tu dia urang nan jahi dikeceknya zindik. Jadi barang rancak dikecek orang palsu. Padialah. Karena awak nanti lecak. Maka kita tidak usah ribut-ribut dengan mereka itu. Kita ngaji saja, ngaji. Tapi kalau yang mulai terang-terangan menghantam gitu, kita nggak boleh diam. Harus siapkan senjata untuk itu. Tapi kalau ininya tidak pernah, tidak digaduhnya Surawa, mengalwa, sibuk ngurus orang tuh biasanya. Ya. Nah kalau ambo memang tugasnya lain. Awak sering diserang-serangnya kan? Aku sering. Dr. Biker, Dr. Doni, sering diserang. Itu mah harus membiarkan dalil, harus berpolemik sesekali, polemik yang positif. Tapi kalau lah ngaji marifat, tidak boleh ada polemik. Merasa tinggi seskete batal kaji. Itu marifat bukan marifat, itu baru hakikat, tapi hakikat iblisiyah. Jadi kaji itu paling tinggi hakikat, Pak. Marifat itu harus lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau hakikat, iblis itu 7.000 tahun lebih berzikir kepada Allah dari bumi sampai ke langit. Tinggi marifat hakikatnya iblis daripada Allah. Hakikat itu buahnya yakin. Makanya iblis itu, tadi kami ngobrol, iblis itu kalau berdoa mustajabnya, sebabnya yakin. Jadi kalau hitung-hitungan yakin, mungkin lebih yakin si iblis daripada para mursyid, apalagi para murid. Apa kata iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabb, juci namanya memanggil Allahnya dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, Rabbku, penciptaku. Jadi iblis kok menerima Allah sebagai penciptanya. Berarti dia tahu hakikat dirinya. Tapi dia kemudian meminta fasilitas berlebih. Fasilitasnya? Anzirni, tolong tangguhkan aku sampai mati, sampai kiamat. Untuk bi'izzatika, diambilnya nama ucap lain. Dalam lebihnya dua isim Allah, nama sifat Allah. Izzah. Jo izzah engkau ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Jadi iblis itu meminta kepada Allah jo nama, maka dukun-dukun kini ketika berdoa tetap mantranya itu menyebut nama Allah. Bakun fayakun jo. Tinggal nantinya lay bertauhid, laynya kemudian bersyariat, berarti nya sahih. Kalau enggak
ya turunan iblis. Jadi jangan adu kaji lah Wak, ya. Seberapa tinggi kita. Jadi tidak usah kirim-kirim naik galang-galang ke orang, tak perlu balik beko. Ya. Tidak usah pelet-pelet orang, pengasih orang, habis Wak beko. Semua yang kita lakukan berbalik. May ya'mal khairan ya khayara, fa may ya'mal khairan yara. Orang yang beramal yang khair pastinya yara, inya akan melihat, akan langsung terima kontan. Kalau syarran yara, kontan jo. Coba salah Pak, pernah dulu melet orang nanti anak kan naik. Kena orang rumah kan naik. Pernah kirim galang-galang orang mati kena sihir nanti, mat'unan mas'uran. Jadi tidak usah adu-adu kaji Pak. Awak mengaji kok ingin menghabiskan diri. Habislah diri, maka terbitlah yang sebenar diri. Itulah orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itulah Buya. Kita ke pesantren nak. Ambo izin Buya, Bapak Ibu mohon maaf lah bentuk orang tua lah Buya. Wah muda baru. Semoga pesan Syekh Bashiruddin tersampai tadi. Ya. Jadi ketika kata baca Fatihah tadi, seakan-akan pesan itu tiba di dalam lombo. Itu mau sampai. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Seseketik tu. Di dunia orang banyak ingin mencari hidup enak, hidup kaya, senang segala macam. Tapi macam mana cara mencari mati yang lebih enak? Bakawan jangan mematiin awak. Kalau bakawan apa aja polisi banyak yang menjapit Pak. Itu elok aja. Tapi kalau bermusuhannya, atau bentuk munarman kan, kasihan Wak. Nyo ka pakai sendal lu pakai sendalnya ditarik, nanti aja Pak. Nyo ndak bakawan, dia bermusuhan. Nah, itu ilustrasi aja. Ya. Kalau bakawan dipanggil elok, disurati elok, ya kan? Tapi dia mau pro kepada ISIS, merusak FPI yang tadinya aswaja al-sunnah, rusak sama orang tu. Bermusuhannya dengan orang yang mengurus negara itu. Kita boleh tidak suka dengan satu pemimpin, tapi tidak boleh kita kemudian bugot. Ya, kritik saja, sepakat tak? Tapi berontak haram Pak. Tidak ada ahli sunnah yang berontak, tidak ada. Sama. Ciri-ciri orang berontak ketika di dunia, rukun iman dan paling puncak yaitu ridho kepada takdir. Lai ridho je corona kini nak. Lai ridho aja hidup buat kini. Susah sanang, sakit sehat. Lai ridho nak. Ya lai rilah ba Tuhan. Kalau ridho nak faham rilah, lai rilah ba Tuhan. Lah terima ba Tuhan. Pasti nak ngeluh. Maka mulai hari kini kalau ada jamaah kau mengeluh, orang tu tak ridho je Allah. Maka katalah Imam Abdul Hasan Shazili yang punya Hizib Bahar tu amalan Syekh Bashir. Di hizibnya nama Hizbul Bar atau Hizbul Kabir. Fal wailu summa al wailu summa al wail. 3 kali cilaku. Orang nan percaya kepada Allah wala yarda billah. Ya, orang tak percaya, orang percaya kepada Allah tapi tak ridhonya je Allah. Kalau orang kafir, nya nak kenal Allah, wajarnya nak ridho. Jadi Allah tu mengeluh-ngeluh je lain. Apa payah duit biar. Payah je dulu sebelum corona payah, kini payah. Tu bila nak payah? Mati salah nak. Jadi kenali berkawanlah dengan mencabut nyawa tu. Hakikat yang mencabut nyawa kan Allah, bukan malaikat maut tu. Malaikat maut tu dah pesim dari Allah. Kalau datang malaikat maut kan satu hari sejangkanya jawab. Satu hari maka lah beban apa tu lah dakiknya tu Pak. Sama jambu lah beban apa. Lah dakiknya. Satu harinya macam awak. Ditutupnya matanya, ditiupnya nafasnya. Disitulah kemudian hilang awak. Kalau berkawan awak je beliau, nampak dengan nama Allah di dalam. Lepas beraninya nak mengadunya kau punya nama. Ya Allah, engkau yang punya nama. Nama engkau bersemi dalam kalbu hamba engkau.
Banyak kemudian. Maka Allah dengan latifnya, dengan kelembutannya Allah Ta'ala, Allah kirimkan cahaya kelatifan kelembutannya kepada malaikat maut. Jaitulah yang mencabut. Apa kata Allah? Hai malaikat maut, ambillah nyawa hambaku kekasihku dengan selembut-lembutnya. Jangan pernah sakitinya satu helai pun, satu jengkal pun. Itulah kira-kira. Maka bersamalah dengan namanya, sebutlah lafaz yang paling disukainya, la ilaha illallah, di lidah Allah, Allah di dalam, mengenal dan punya nama di dalam ruh. Itulah pengenal. Semoga kita sadonya yang hadir, Allah izinkan hidup dengan kalimah la ilaha illallah, memaknai lafaz Allah, mengenal dan punya nama Allah, meninggal dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah biar kaji itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya.